Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kebijakan Haji Umroh Terkini, yang disusun oleh Oktaviana Dwinata, NIM 201231030, Ahmad Murodi Hussein, NIM 201231054. Kelompok kami merumuskan masalah tentang keputusan apa yang disampaikan Menteri Agama tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Lalu apa saja fatwa terkait penyelenggaraan haji dan umroh, dan bagaimana perkembangan ketentuan haji umroh di Indonesia. Pembahasan putusan Menteri Agama tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan 10 poin terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 Masehi. Yang pertama, kepastian penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2022 Masehi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Kedua, tentang MOU, persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu tahap persiapan adalah dilakukannya MOU tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Namun sampai saat ini belum mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MOU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. 3. Persiapan kuota haji dan jemaah yang diberangkatkan apabila tahun ini ada pemberangkatan. Pengisian kuota berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2019. Adapun jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 Masehi adalah jemaah haji yang berhak berangkat pada tahun 2020 Masehi. 4. Skenario penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat sampai saat ini wabah COVID-19 belum berakhir, yang ditandai dengan munculnya varian baru Omikron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 dengan 3 opsi. Ketiganya adalah kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji. Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama, yaitu kuota penuh. 5. Waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai perkiraan jadwal kelompok terbang, kloter pertama jemaah haji tahun 2022 direncanakan berangkat pada 5 Juni 2022 atau 4 Zulhijjah. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 hanya berkisar 3 bulan 15 hari. 6. Pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Telah membentuk tim penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi. Dalam waktu dekat ini, tim tersebut segera berangkat ke Arab Saudi untuk menyiapkan layanan di Arab Saudi. 7. Pelayanan di embarkasi haji. Kementerian Agama terus melakukan peningkatan pelayanan di embarkasi, antara lain melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji, perekaman data biometrik jemaah, dan pelayanan barang bawaan jemaah di embarkasi. 8. Kementerian Agama akan memberikan insentif kepala regu atau karu dan kepala rombongan atau karom, tujuannya untuk memberikan semangat kepada jemaah haji yang mendapat tugas tambahan sebagai karu dan karom.
9. Pembinaan jemaah haji di dalam negeri dan luar negeri. Pihaknya telah ada buku panduan manasik haji di masa pandemi dan pedoman rekrutmen petugas haji tahun 2022. Pembinaan jemaah haji di dalam negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA kecamatan dan Kemenak kabupaten atau kota. Manasik di tingkat KUA kecamatan dilakukan sebanyak 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Adapun manasik di tingkat Kemenak dilakukan sebanyak 2 kali. Selain manasik, jemaah haji juga dibekali buku panduan manasik haji. Sementara itu, pembinaan jemaah haji di luar negeri dilakukan dalam bentuk badal haji bagi jemaah yang meninggal sebelum waktu wukuf dan jemaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf. 10. Mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Mitigasi dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, papar Gusmen akan dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 2022. Kedua, melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi serta aplikasi Tawakkalna sehingga identifikasi atas status vaksinasi jemaah haji dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Dan fatwa terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Ada 4 fatwa yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, yaitu fatwa tentang penggunaan masker bagi yang sedang ihram, fatwa pendaftaran haji saat usia dini, fatwa pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan, serta fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Fatwa penggunaan masker bagi yang sedang ihram. Dalam fatwa penggunaan masker bagi yang sedang ihram memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap calon jemaah perempuan yang sedang ihram haji atau umroh memakai masker hukumnya haram. Alasannya karena melanggar larangan ihram, sedangkan memakai masker bagi laki-laki yang berihram haji atau umroh hukumnya boleh atau mubah. Kedua, dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umroh hukumnya boleh atau mubah. 3. Terdapat perbedaan pendapat yakni wajib membayar fidyah dan tidak wajib membayar fidyah. 4. Memakai masker saat ihram dalam keadaan mendesak atau darurat, misalnya adanya penularan penyakit yang berbahaya, adanya cuaca ekstrim atau buruk, dan adanya ancaman kesehatan yang apabila tidak memakai masker dapat memperburuk kondisi kesehatan. 2. Fatwa tentang pendaftaran haji pada saat usia dini. Yang pertama, pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh, mubah dengan beberapa syarat. Yang kedua, hukum pendaftaran haji pada usia dini yang tidak memenuhi syarat yang disebut pada ketentuan yang pertama adalah haram. 3. Fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan. Yang pertama, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh atau mubah dengan syarat bukan utang ribawi dan orang yang berhutang mampu untuk melunasi utang antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Yang kedua, pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan hukumnya boleh dengan beberapa syarat. Yang ketiga, pembayaran setoran awal haji
dengan dana hutang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan 1 dan 2 adalah haram. 4. Fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. A. Ibadah haji merupakan kewajiban orang muslim yang sudah istihad. Namun, demikian disunahkan baginya untuk menyelenggarakan ibadah haji. B. Kewajiban ibadah haji bagi orang yang mampu menjadi kewajiban jika sudah berusia 60 tahun ke atas. Khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji atau khadlo atas haji yang batal. C. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada ketentuan kedua hukumnya wajib. D. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada ketentuan kedua hukumnya haram. E. Orang yang sudah memenuhi tapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib diibadah hajikan. F. Orang yang sudah itihad dan telah daftar haji tetap wafat sebelum melaksanakan haji sudah mendapatkan pahala haji dan wajib diibadah hajikan. C. Perkembangan ketentuan ibadah haji umroh di Indonesia. Yang pertama, prioritas keberangkatan bagi jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun. Yang kedua, adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jemaah haji yang penyandang disabilitas. Yang ketiga, pelimpahan porsi jemaah haji yang daftar tunggu waiting list yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada jamaah yang ditunjukkan secara tertulis oleh keluarga. Yang keempat, jaminan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum bagi penelantaran atau penipuan. Yang kelima, adanya kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan umroh. Yang keenam, adanya pengaturan tentang penyidik pegawai negeri sipil guna melakukan penyidikan tentang adanya tindakan pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji umroh. Yang ketujuh, jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh, adanya pengaturan yang memberikan kemudahan pengurus pengembalian uang. Yang ke-8, sistem pengawasan yang komprehensif. Yang ke-9, pengaturan pelayanan, akomodasi, dan pentingnya partisipasi kemasyarakatan melalui KBIHU. Yang terakhir, untuk memastikan pemberian pelayanan, pemberian jaminan keberangkatan dan kepulangan jamaah, dan adanya sanksi bagi penyelenggara yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.